Ormas hari ini dan masa lampau ada yang berguna, ada yang tidak, ada yang mengganggu, ada yang bermanfaat. Nah, ormas-ormas itu lahir dari kecambah masyarakat, intelektualitasnya dan keperluannya, baik itu keperluan umum atau keperluan sesaat sekelompok orang. Ormas hari ini adalah ormas yang ambigu. Kadang ada, kadang tidak, kadang aktif, kadang tidak, kadang mengganggu, dan kadang bermanfaat. Ormas-ormas itu kadang-kadang orangnya beririsan pula. Hampir tidak memiliki, dia punya ideologi tapi tidak kokoh pada ideologinya. Sehingga dia tidak tajam dalam masyarakat. Ormas-ormas itu sering timbul tenggelam, dan saya minta maaf karena sering berharapan dengan dana APBD dan APBN, padahal tujuan ormas itu adalah membantu penyelenggaraan kesejahteraan masyarakat agar masyarakat bisa membangun kapasitas intelektualnya dan menolong masyarakat berurusan dengan pemerintah untuk urusan-urusan yang oleh masyarakat tidak tembus. Karena pemerintah kita kan sekarang rumit, yang tak rumit diperumit, yang murah diperumit, yang rumit dipermudah. Nah, ormas terbawa dalam arus macam itu. Nah, saya berharap ormas-ormas itu kadang-kadang agar tidak memonopoli kebenaran. Kata orang, dia sering memonopoli kebenaran dan candu di dalam kerumunan. Tidak membentuk barisan, melainkan membentuk kerumunan. Kerumunan yang spontanitas. Di dalam teori psikologi namanya itu atribusi. Ketika orang melihat ke langit, tercengang, tanpa ditanya, kita berbondong pula ke sana, lalu tercengang pula. Gimiknya seperti itu. Namanya viral sekarang. Orang tercengang, kita tercengang. Entah apa yang dicengangkan orang, kita pokoknya tercengang saja. Orang mencaci, kita mencaci. Orang memuji, kita memuji. Jadi dia kehilangan identitas yang sesungguhnya. Ormas masa kini itu baik, tapi sedikit ada yang tidak baik. Dan itu tugas kita membangunnya. Kita memberikan apresiasi terhadap ormas yang ada hari ini karena telah menjembatani antara rakyat dengan pemerintah untuk banyak urusan. Tetapi ormas hari ini tidak sehebat ormas masa lalu. Karena zamannya berbeda, nasibnya berbeda, dan tujuannya sama. Hari ini tujuan kita juga sama, yaitu Indonesia sejahtera, adil dan makmur. Banyak sekarang, banyak itu lebih dari satu menganggap dialah yang benar. Dan orang lain ketika dia mengatakan yang sebetulnya memang benar, orang menganggapnya itu tidak benar juga. Nah, sekali lancung ke ujian, seumur hidup orang tak percaya. Apa beda ormas masa lampau dengan ormas sekarang? Adalah lahan tempat dia tumbuh. Ya, kalau dulu pupuknya organik, pupuk kandang, hari ini pupuknya pupuk lambau, pestisida, pabrikan, jadi berbeda. Jagung yang ditanam tahun 1930 dengan jagung yang ditanam hari ini itu berbeda. Ormas dulu dan ormas sekarang berbeda. Kenapa berbeda? Karena motivasinya berbeda. Sama juga dengan pers, dulu namanya pers perjuangan, ormas perjuangan, hari ini pers. Pers itu adalah lembaga bisnis, dan ormas hari ini tidak akan bisa disamakan dengan ormas masa lampau. Adakah ormas hari ini yang sama dengan Tarbiyah? Adakah ormas hari ini yang sama dengan NU? Adakah ormas hari ini yang sama dengan Muhammadiyah? Tidak ada. Dan itu tidak akan bisa ada. Karena akar tunggangnya sudah jauh ke belakang. Ormas hari ini sebagian kecil praktis, gambur, seperti tanah gambur, dan sesaat. Karena memang kondisinya yang seperti itu. Bahkan ada yang dibentuk untuk kepentingan tertentu. Ada yang dibentuk untuk kepentingan tertentu. Sementara masa lampau adalah untuk kepentingan pendidikan,
dan menjaga fondasi bangsa yang masih belum kuat. Itu bedanya. Nah, sebaiknya ormas hari ini adalah ormas yang kokoh, yang bisa juga membangun lembaga-lembaga pendidikan dan tersebar di seluruh Indonesia. Nah, untuk memberikan contoh baik bagi masa lampau, ini doh, masa sekarang udah ada nih. Ya, memang pada masanya Tarbiyah, Muhammadiyah, dan NU dimasuki oleh unsur politis. Perti pernah menjadi partai, kemudian tahun 69 kembali ke kitahnya dan diumumkan bahwa Perti menarik diri dari dunia partai. NU orang-orangnya membuat partai, PKB misalnya. Muhammadiyah tidak pernah jadi partai, tetapi orang-orangnya membuat partai PAN misalnya. Nah, kadang-kadang susah memisahkannya. Bagi masyarakat awam susah memisahkannya. Itu risiko lah. Apa boleh buat? Nah, partai-partai itu memang menyalurkan aspirasi banyak orang, tetapi lebih banyak aspirasi ormasnya. Kalau bisa, ormas-ormas masa kini menjadi besar, menjadi kuat, menjadi membangun dunia intelektual, tidak usah bersentuhan dengan partai. Kalau bisa ya, menurut saya kalau seseorang mau masuk partai, dia harus keluar dari ormas itu. Sehingga ormasnya menjadi necis, bersih. Tapi kalau tidak bisa, apa boleh buat? Kan yang punya ormas bukan saya, punya kan orang lain. Tetapi saya menghormati semua ormas itu karena sudah bekerja jauh melampaui kapasitas Indonesia sebenarnya. Sudah bekerja demikian hebat, apalagi NU dan Muhammadiyah. Kalau Perti itu kan lokalis Sumatera Barat, tetapi sayapnya berkembang keluar. Kalau NU dan Muhammadiyah di Jawa, tetapi dia berkembang keluar dan jauh lebih besar dari Perti. Nah, ormas-ormas Islam itu adalah sesuatu aset yang seharusnya dijaga dengan baik oleh pemerintah. Menjaganya bukan mengkooptasinya, tetapi menjaga agar dia tetap independen. Agar independen dan bermanfaat bagi rakyat dan umatnya. Itu.